Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 4 MN2 Sukoharjo. Saat ini kita akan belajar MUPEL IPA kembali ya. Sekarang persiapkan buku kalian, kita belajar energi alternatif lanjutan yang kemarin. Silakan yang punya buku tema 2 selalu berhemat energi. Dibuka halaman 47, 48, 72 sampai 73, 80 sampai 81. Kemudian atau buku kalian, buku dunia IPA dari 3 serangkai dibuka halaman 112 sampai 117. Hari ini kita akan mempelajari MUPEL IPA dengan KD 3.5, mengidentifikasi berbagai sumber energi dan energi alternatif. Kemudian 4.5 menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Sumber energi alternatif kemarin kita sudah belajar ya. Nah, saat ini kita akan mengutamakan sumber energi alternatif yang bisa kita manfaatkan sebagai listrik. Jadi matahari atau surya nanti ada pembangkit listriknya, kita sebut PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Atau kemarin kita juga ada namanya sel surya atau panel surya ya. Kemudian ada sumber energi angin atau bayu, dalam bahasa Jawanya bayu, maka kita sebut PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Kemudian ada panas bumi atau geotermal, nama lain dari panas bumi adalah geotermal, disebut PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi, atau kalau ada soal PLTG berarti itu namanya pembangkit listrik tenaga geotermal. Kemudian ada lagi sumber energi dari biomasanya. Ini yang baru ya. Biomasa itu sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Jadi ada bioetanol, biodiesel, dan biogas. Bahan bakar bio, kita bahas satu persatu. Di sini perhatikan ada biogas. Biogas, jadi gas yang berasal dari makhluk hidup. Nah, yang dipakai adalah mengolah kotoran hewan, terutama yang dipakai adalah kotoran ternak. Ternak yang paling banyak dipakai adalah sapi. Jadi nanti kotoran hewannya ditampung pada suatu penampungan, kemudian di sini difermentasi, bakterinya akan membantu kotorannya menghasilkan gas. Nah, gas metana inilah yang nanti bisa kita pakai pengganti LPG. Jadi ini gas bio, namanya biogas. Kemudian ada biodiesel. Biodiesel jadi bahan bakar pengganti solar. Cara membuatnya dari bahan baku biji jarak, ada kelapa sawit, ada bunga matahari atau kacang tanah. Nah, biasanya yang dipakai adalah biji jarak. Biji jarak ini nanti minyak jaraknya diperoleh dari biji jarak. Ya, nah ini biasanya ada di SPBU, namanya kita sebut biodiesel atau biosolar. Kemudian ada bioetanol. Bioetanol berarti bahan bakar pengganti bensin atau premium. Cara membuatnya dari bahan baku singkong, jagung, kentang. Nah, paling banyak adalah singkong. Jadi di sini etanol itu sebenarnya adalah alkohol ya. Nah, tapi alkoholnya bukan alkohol yang untuk bahan kosmetik atau bahan untuk luka ya. Jadi di sini etanolnya nanti mempunyai derajat yang bisa sampai menjadi bahan bakarnya. Prosesnya fermentasi, seperti kalau kalian pernah makan tape ya, itu tape singkong. Nah, di situ ada airnya. Jadi prosesnya lebih lama dari proses pembuatan tape. Nah, cairannya ini kita sebut bioetanol. Sekarang saat ini di SPBU sudah ada bioetanol dan biodiesel. Kemudian apakah keuntungan dan kerugian dari energi fosil? Jadi kemarin kan sudah belajar energi fosil, jadi energi fosil itu akan cepat habis. Maka dari itu, itulah yang dinamakan dari kekurangannya. Nah, sekarang kita belajar kelebihannya dulu. Jadi energi fosil itu saat ini masih banyak dipakai karena dia mampu menghasilkan listrik dalam jumlah besar di satu lokasi. Kemudian relatif lebih mudah ditemukan, jadi SPBU itu masih ada di mana-mana, mudah dicari, transportasinya mudah melalui pipa, jadi minyak bumi itu bisa cepat didistribusikan melalui pipa-pipa. Untuk saat ini banyak tersedia, itu kelebihannya. Untuk kekurangan dari bahan bakar fosil,
Jika bocor di laut, maka akan mencemari laut. Jadi kalau mencemari laut, akhirnya banyak makhluk hidup yang mati ya, karena kalau mencemari itu menjadi racun bagi ekosistem di laut. Kemudian menghasilkan asap. Jadi bahan bakar premium itu akan menghasilkan asap. Batu bara itu juga termasuk fosil, juga akan menghasilkan asap. Nah, asap ini akan menyebabkan pencemaran udara karena gas CO2. Nah, gas CO2 juga bisa menghasilkan saat ini namanya efek rumah kaca. Jadi suhu bumi meningkat. Kita sebut global warming. Kemudian energi fosil juga tidak dapat diperbarui. Maksudnya untuk proses mendapatkan minyak bumi lagi itu harus menunggu jutaan tahun akan terbentuk minyak bumi. Kemudian bahan bakar fosil mudah terbakar. Sekarang proses energi listrik. Coba kalian ingat lagi kemarin kita sudah belajar PLTA, PLTU. Nah, prosesnya bagaimana supaya airnya bisa menjadi listrik? Jadi diproses pada bendungan. Nah, di bendungan airnya dibendung. Nanti dialirkan melalui pipa besar. Nah, alirannya ini nanti akan mendorong turbin. Nah, turbinnya di sini atau kincir air akan berputar. Nah, semakin kencang putaran maka nanti menghasilkan listrik semakin besar. Nah, dari perputaran turbin nanti kita hubungkan ke alat yang namanya generator. Nah, generator inilah yang paling utama. Generator ini seperti ini ya, ini generator mini. Nah, generator yang di PLTA ini sangat besar. Nah, generator ini nanti mengubah energi gerak menjadi listrik. Nah, kemudian dilanjutkan ke gardu listrik. Nah, nanti ditransmisikan langsung ke rumah-rumah atau ke kantor-kantor. Inilah proses listrik. Sama juga untuk yang tadi PLTB, tenaga bayu juga gitu. Jadi angin akan memutar turbin angin atau nanti dilanjutkan ke aerogenerator. Aerogenerator sama ke gardu listrik. Nah, sekarang keuntungan dan kerugian energi alternatif. Energi alternatif kelebihannya banyak sekali ya, karena jumlahnya sangat besar. Jadi ada matahari, angin, air itu jumlahnya banyak sekali. Kemudian relatif mudah ditemukan, dapat diperbarui, tidak menimbulkan polusi atau kita sebut ramah lingkungan. Kerugian dari energi alternatif dipengaruhi musim dan tempat. Contohnya kalau kita menggunakan sel surya, jadi listriknya dari matahari atau surya. Nah, itu kalau musim hujan kadang tertutup awan, mendung, nggak ada sinar matahari, maka akan terganggu. Kemudian energi angin atau PLTB, nah itu juga tidak semua tempat banyak angin, jadi hanya tempat-tempat tertentu saja yang mempunyai kondisi yang bisa dijadikan PLTB. Kerugian dari energi alternatif itu memerlukan biaya besar untuk membuat pembangkitnya. Terus memerlukan teknologi tinggi. Dan teknologi tinggi ini saat ini jadi masih perlu orang-orang yang pintar untuk membuat pembangkit listrik dari energi alternatif. Kemudian perhatikan di bukumu ada percobaan energi alternatif dari jeruk nipis. Silahkan dibuka buku PR-nya ya. Nah, dibutuhkan dalam praktik ini adalah yang pertama 5 buah jeruk, bisa 3 sampai 5 buah jeruk. Yang kedua adalah koin 500 rupiah berwarna kuning, yang berwarna kuning. Yang ketiga lampu LED kecil, bisa 1, 2 paku dari besi. Dan yang terakhir yang kita butuhkan adalah kabel yang listrik seperti ini modelnya. Saya sarankan seperti ini, yang ada langsung penjepitnya dan terhubung, dan sudah dijual di toko-toko listrik di dekat rumah. Saya sarankan hindari menyuruh anak-anak untuk menggunakan kabel langsung dan menggunakan penjepit, karena saya lakukan di kelas saya tidak berhasil dengan baik. Justru hanya dari 5 kelompok hanya 2 yang berhasil. Jadi lebih baik menggunakan kabel yang sudah ada penjepit buayanya seperti ini. Silakan cari di toko-toko listrik. Selanjutnya langkah-langkah dan praktik yang kita lakukan. Yang pertama kita ambil buah jeruk nipis, masukkan
koin dan pakunya ke dalam jeruk nipis ini. Untuk lebih mudah bisa di cutter atau digunting terlebih dahulu koinnya, biar koin lebih mudah masuk, dan masukkan pakunya. Kita lakukan ini sampai semua jeruk nipis sudah kita masukkan. Selanjutnya setelah semua terpasang, kita akan belajar untuk menyambungkan kabel. Kita pertama sambungkan ini ke pakunya terlebih dahulu. Ingat, setelah di jeruk yang satu kita masukkan paku, maka di jeruk yang kedua kita sambungkan dengan uang koin Rp500. Setelahnya itu kita masukkan lagi kabelnya penjepit dengan paku. Di jeruk nipis selanjutnya kita masukkan di uang Rp500. Kita lakukan ini terus sampai semua jeruk dan kabel telah terkoneksi. Selanjutnya setelah semua kabel terkoneksi dengan baik, kita ambil lampu LED, kita pasang di pencapit dan kita sambungkan dengan kabelnya. Dan tada, lampu LED menyala. Jadi praktik ini anak-anak bisa lakukan dengan menggunakan jeruk nipis, kentang ataupun apel, karena mereka semua mengandung. Ya, jadi tadi sudah ada percobaan, perhatikan. Jadi untuk sumber energinya dari jeruk nipis. Kenapa dipilih jeruk nipis? Karena di dalam jeruk nipis ada cairan yang namanya elektrolit. Elektrolit lah yang menghasilkan listrik. Jadi kita juga kadang kita nyebutnya sebagai listrik buah ya. Jadi dari buah. Nah, silakan dibuka kalau ingin praktek halaman 80. Kalau ingin praktek hati-hati karena di sini menggunakan peralatan paku, cutter untuk melubangi. Jadi hati-hati nanti minta dibimbing, didampingi orang tua atau kakak kalian. Untuk energi alternatif, ya jadi energi alternatif sebenarnya salah satu cara untuk kita menghemat energi yang ada saat ini. Nah, cara menghemat energi, satu, gunakan lampu hemat energi. Jadi lampu yang wattnya kecil tapi nyalanya terang. Saat ini kita sebut seringnya LED ya, lampu LED, lampu hemat energi. Kemudian matikan semua peralatan elektronik jika tidak digunakan. Terus desain rumah dengan cukup ventilasi, tahu ventilasi, lubang udara ya untuk sirkulasi udara. Kemudian banyak kaca, jadi nanti tidak perlu lampu di rumah terlalu banyak. Gunakan air secukupnya. Jadi apabila kalian gosok gigi, jangan keran dibuka terus-menerus. Jadi saat mau berkumur baru kerannya dinyalakan. Seperti itu ya. Kalau wudhu pun kalian harus menggunakan air secukupnya. Tidak boleh sering bermain air. Kemudian menggunakan fasilitas transportasi umum. Ini termasuk cara untuk menghemat BBM ya. Kemudian manfaat dari hemat energi adalah menghemat uang atau mengurangi pengeluaran. Kita sebut hemat energi, hemat biaya. Kemudian mengurangi polusi, salah satunya polusi udara, dan menjaga sumber daya alam. Terima kasih anak-anakku semua yang telah menyimak video ini. Silahkan nanti diulangi kembali di rumah, dibaca kembali, ditandai yang penting, tetap jaga prokes, ya, sholat, dan bantulah orang tuamu. Kalian sudah besar, tidak boleh malas, jangan manja, harus mandiri dan bertanggung jawab. Tugas PJJ-nya silahkan kalian klik pada link berikut ini, atau nanti saya beri Google Form-nya ya. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.